Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman level 5? Tetap semangat ya mengikuti PJJ. Bapak doakan semoga kalian selalu dalam kesehatan, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Bapak mau mengajar bina ibadat. Materinya tentang keutamaan sholat. Namun sebelum masuk ke materi, Bapak mau mengajak kalian menonton video dan Bapak harapkan kalian bisa mengambil hikmah dari video tersebut. Oke, silakan ditonton videonya dan simak dengan baik-baik. Oi, jangan dorong-dorong dong, Mir. Jangan asal nuduh kamu. Bukan aku yang dorong. Sholat tidak boleh ngobrol. Nanti sholatnya batal loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo kumpul sebentar anak-anak. Baik, Pak Ustadz. Ayo ke sana. sini. Ayo sini. Ayo Cepat. kumpul sini. Ayo. Ayo Kita ke sana. cepat. Asik, Pak Ustadz mau cerita ya. Bapak bukan mau cerita, Do. Kali ini, Bapak ingin menjelaskan tentang kesalahan-kesalahan dalam sholat yang dapat membuat sholat kita tidak bernilai. Misalnya apa, Pak Ustadz? Misalnya, melakukan gerakan ketika sholat yang bukan termasuk gerakan sholat dan tidak dicontohkan oleh Nabi. Berjalan-jalan, berbicara, bercanda, tertawa, mendahului gerakan imam, dan tidak menutup aurat. Oh iya, Pak Ustadz. Tadi ketika sholat, Amir dan Andi ngobrol. Sholat mereka kan batal ya, Pak Ustadz. Berbicara dalam sholat itu termasuk yang tidak boleh dilakukan. Tapi kan tadi kamu juga ikut ngomong, Dok. Maksud Dodo kan baik, mengingatkan kalian. Justru seharusnya Dodo dapat pahala. Begini Dodo, apapun alasannya, bicara atau ngobrol dalam sholat tidak dibenarkan. Di dalam sholat, mengingatkan ada aturannya. Contohnya, bila imam melakukan kesalahan, makmum harus mengingatkan dengan mengucapkan subhanallah. Subhanallah. Kalau imam lupa, makmum mengingatkan dengan membaca bacaan yang benar. Malikin nas. Ilahin nas. Kalau misalkan makan kacang seperti Andi tadi, batal tidak, Pak Ustadz? Begini Amir, dengar baik-baik ya. Makan atau minum ketika sholat juga tidak diperbolehkan. Anto juga batal, Pak Ustadz. Dia tidak menutup aurat. Jangan sembarangan ngomong kamu, Dok. Nih, lihat, aku pakai celana. Tapi celana kamu kan bolong, Tok. Tuh, lihat. Bolong kan? Nah, itu video yang barusan kalian tonton adalah hal-hal yang tidak perlu atau tidak boleh kalian kerjakan ketika kalian melaksanakan sholat. Ketika sholat kalian sudah sempurna, maka kalian akan mendapatkan hikmah dari sholat kalian yang sudah khusyuk tadi. Nah, sekarang Bapak mau masuk ke materi. Apa sih hal-hal atau hikmah dan keutamaan sholat itu? Pertama, biar kalian lebih termotivasi dalam melakukan sholatnya, ini ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Barang siapa yang menjaga sholat, maka baginya cahaya, petunjuk
dan keselamatan pada hari kiamat. Jadi Bapak harapkan kalian bisa menjaga sholat kalian tepat waktu, sehingga kalian akan mendapatkan cahaya, mendapatkan petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Nah, ini adalah keutamaan dan hikmah sholat. Yang pertama, sholat itu merupakan rukun Islam yang kedua dan merupakan rukun Islam yang terpenting setelah 2 kalimat syahadat. Nah, jadi sholat adalah merupakan rukun Islam yang kedua. Coba Bapak tanyakan, rukun Islam yang pertama apa? Syahadat. Bagus. Hafal nggak syahadatnya? Sudah hafal pastinya ya. Coba kita baca bareng-bareng syahadat. 1, 2, 3. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu adalah bunyi syahadat ya teman-teman ya. Nah, keutamaan sholat yang kedua adalah sholat itu merupakan media penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam suatu hadis disebutkan, inna ahadakum idza shalla yunaji rabbahu. Sesungguhnya seorang dari kamu jika sedang sholat, berarti ia sedang bermunajat atau berbisik-bisik dengan Tuhannya. Jadi ketika kalian sholat, itu adalah waktu kalian bermunajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kalian punya cita-cita yang tinggi, punya keinginan, jadi pada waktu sholat itulah kalian meminta kepada Allah agar cita-cita kalian bisa tercapai. Keutamaan sholat yang ketiga adalah sholat itu sebagai penolong dalam segala urusan. Dalam Al-Quran disebutkan di surah Al-Baqarah ayat 45, ayatnya adalah wasta'inu bis-sabri was-shalah. Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi saat kita melakukan sholat itu adalah tanda bahwa kita sedang butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dalam keadaan hal apapun, baik dalam keadaan susah maupun senang, jangan sampai lupa kita melakukan sholat, apalagi dalam keadaan susah. Karena dengan melakukan sholat itu menjadi penolong dalam segala urusan kita. Selanjutnya yang keempat adalah sholat sebagai pencegah dari perbuatan maksiat dan kemungkaran. Jadi kalau sholat kita sudah terjaga dengan baik, maka hal-hal kemaksiatan, hal-hal kemungkaran, perbuatan keji, hal-hal tercela akan terselamatkan dari kehidupan kita. Kita tidak pernah melakukan itu. Jadi gimana Pak kalau kita masih melakukan kemaksiatan? Tentunya sholat kita belum maksimal, belum khusyuk sholatnya, belum terlaksana dengan sempurna. Gitu. Nah, yang kelima adalah sholat sebagai cahaya bagi orang yang beriman dan akan memancarkan cahaya ketika kita berada di padang mahsyar pada hari kiamat. Karena pada hari kiamat itu tidak ada penolong kecuali amal perbuatan baik kita. Salah satunya adalah sholat. Dalam Al-Quran disebutkan tentang surah Al-Qiyamah
dan surah-surah Al-Quran yang lain menjelaskan tentang kejadian ketika hari kiamat tiba. Semoga sholat-sholat yang sudah kita kerjakan dalam sehari-hari, ada 5 sholat ya, sholat duhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, dan sholat subuh itu bisa memberikan cahaya kepada kita ketika di hari kiamat kelak. Nah, mungkin ini yang bisa Bapak sampaikan, keutamaan dari 5 sholat. Dari 1 sampai 5 itu ada 11 ya. Nah, pada pertemuan kali ini Bapak akan bahas 1 sampai 5 dulu. Di pertemuan berikutnya akan Bapak bahas 6 sampai 11. Semoga apa yang Bapak sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.